Kisah seram pendaki gunung kali ini dialami oleh Yuni dan 5 orang rekannya saat mendaki Gunung Arjuno Malang. Para pendaki Gunung Arjuno Malang ini mengalami kejadian aneh hingga masuk ke dimensi alam gaib kampung misterius. Kisah pendaki Gunung Arjuno ini diceritakan oleh salah satu rombongan dari 6 pendaki bernama Yuni. Yuni menceritakan pengalaman seram saat melakukan pendakian Gunung Arjuno bersama 5 orang yang menjadi satu rombongan dengannya. Kisah ini bermula saat Yuni bersama Yuda, Gagas, Susandi dan Dimas berniat muncak ke Gunung Arjuno. Yuda dan Yoda merupakan saudara kembar. Singkat cerita, ke-6 pendaki itu pun mulai bersiap dan memulai perjalanannya menuju ke pos perizinan sekitar jam 10 pagi. Setelah melengkapi persyaratan, Yuni dan kawan-kawannya pun langsung bergegas menuju ke base camp. Belum sampai di base camp itu, mendung tebal mulai datang dan tak lama kemudian hujan deras turun. Padahal jarak yang harus mereka tempuh ke base camp itu masih lumayan jauh. Karena kondisi tak memungkinkan itulah ke-6-nya lalu beristirahat dan memilih menunggu hujan sampai reda di sebuah bangunan. Mereka pun bertemu dengan beberapa pendaki lainnya. Karena hujan yang cukup deras, beberapa pendaki memilih turun dan kembali. Namun, Yuni dan ke-6 rekannya tetap nekat menjalankan perjalanannya. Sekitar pukul 3 sore, hujan mulai reda. Yuni dan teman-temannya kembali berjalan dan langsung melakukan penjelajahannya. Karena cuaca becek dan basah, membuat laju kaki rombongan Yuni ini seakan berat. Bahkan awalnya mereka dekat dengan rombongan lainnya, kini mereka justru tertinggal jauh. Sampailah Yuni dan teman-temannya di pet bocor. Mereka kemudian memutuskan beristirahat. Sudah tidak ada lagi pendaki lain yang ada di depannya, sebab mereka sudah jauh lebih dulu berjalan. Namun tiba-tiba Yuni dan kelima rekannya justru dikagetkan dengan suara panggilan. Mas. Sontak saja Yuni dan kawan-kawannya menoleh ke arah suara itu. Dan alangkah kagetnya mereka, sebab yang memanggil rombongan Yuni itu adalah kelompok pendaki yang mereka tahu sudah jauh mendahului mereka. Kaget, bercampur heran. Yang ada dalam benak pikiran Yuni adalah kenapa rombongan itu masih di belakang. Padahal sudah jelas-jelas sudah tertinggal jauh. Loh mas, bukannya tadi sudah duluan? Jalannya cepat di depan kami, tanya Dimas. Justru kami yang mas tinggal. Rombongan mas tadi malah yang cepat. Sampai kami gak bisa ngejar loh, jawab pendaki itu. Yang bener, tanya Yuni. Bener mbak? Oh iya, kita barengan aja yuk. Kami masih pemula soalnya, ajak pendaki yang berjumlah 7 orang itu. Tanpa berpikir panjang, mereka lantas berjalan bebarengan menuju ke pos berikutnya, Kop-Kopan. Dimas berjalan paling depan memimpin rombongan. Yuni dan Susanti di belakangnya, disusul Gagas, Yuda dan Yoda paling belakang. Awalnya perjalanan terasa biasa saja, namun mendadak Yuni mencium aroma yang tak biasa. Bau wangi yang sangat menyengat hidung, layaknya bunga sedap malam. Namun anehnya, hanya Yuni yang mencium aroma wangi itu, sedangkan Dimas justru mencium aroma busuk, mirip sekali dengan bau mayat. Keduanya pun terlibat memperdebatkan itu, hingga tak menyadari Gagas, Yodi dan Yoda dan 7 pendaki lain itu sudah tidak ada lagi di belakang mereka. Sesaat kemudian, ketiganya pun baru mengetahui itu,
Mereka pun terus mencari rekannya dan terus memanggil namanya satu persatu. Namun usaha itu sia-sia. Baik Yuni maupun Susanti dan Dimas pun merasakan ada yang tidak beres dengan yang mereka alami itu. Namun mereka terus berjalan bersama menuju kop-kopan. Dari kejauhan mereka pun melihat ada cahaya yang nampak seperti pendaki sedang ngecamp. Saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka bertemu dengan para pendaki di tempat itu, lalu mencoba menanyakan ciri-ciri 3 rekan mereka yang hilang misterius. Para pendaki itu mengatakan bahwa Gagas, Yoda, dan Yuda, seperti ciri yang mereka ketahui, ternyata sudah lebih dulu berjalan. Katanya mau ngecamp di pondokan, ungkap salah satu pendaki. Yuni, Dimas, dan Susanti terus melanjutkan perjalanan. Mereka menuju kawasan pondokan. Sekitar pukul 7 malam, mereka tiba di kop-kopan. Di sana, mereka beristirahat sejenak dan melanjutkan kembali perjalanan mereka agar bisa segera bertemu dengan Yoda, Yuda, dan Gagas. Namun, beberapa saat langkah kaki mereka terhenti lagi karena melihat seorang pendaki pria yang berjalan sendirian di depannya. Yuni, Susanti, dan Dimas lantas menyapa dan menanyakan keberadaan 3 rekan mereka. Pendaki misterius itu pun menjawab dan mengaku mengetahui ketiga rekannya sudah berjalan lebih dulu. Pemuda itu juga mengaku hendak ke pondokan. Maka dari itu, Yuni dan kawan-kawannya pun mengajak bebarengan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka ke sebuah tempat yang terang benderang dengan cahaya kuning keemasan. Tempatnya mirip perkampungan. Di sana banyak sekali penduduknya. Anehnya, semua orang di tempat itu berparas cantik dan ganteng. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Padahal seharusnya perjalanan mereka masih membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam lagi. Di depan gapura masuk desa, lantas Yuni, Dimas, dan Susanti tiba-tiba ditinggalkan pendaki misterius itu seorang diri. Kalian silahkan menikmati apa saja yang ada di sini, ucap pemuda itu sambil berlalu dan menghilang. Yuni dan Dimas serta Susanti semakin kebingungan. Mereka merasa apa yang terjadi ini sudah semakin aneh dan tidak sewajarnya. Mereka lantas berjalan mengelilingi kampung itu dan tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggil-manggil. Yuni, Dimas, Susanti. Yang ternyata itu adalah Yoda, Yodi, dan Gagas. Mereka pun bertemu dan saling kebingungan. Keenam pendaki itu pun terus memikirkan bagaimana bisa keluar dari tempat misterius itu. Mereka terus berputar sampai kelelahan. Dan anehnya, ketika kembali melihat jam tangan yang dipakai Yuni, jarum jam itu tak berubah, yang artinya tidak berputar. Yuni tersentak setelah melihat jam itu masih sama seperti tadi, jam 8. Anehnya, hanya hari dan tanggalnya yang berubah, namun jamnya tetap. Keenam pendaki itu pun semakin ketakutan dan lelah. Karena setelah mencoba mencari jalan keluar, ternyata mereka kembali ke tempat semula, dekat gapura masuk desa. Karena kelelahan, mereka pun semua tertidur. Sayup-sayup terdengar suara memanggil-manggil nama 6 pendaki rombongan Yuni itu. Gagas lantas terbangun. Dia sudah melihat keadaan di sekelilingnya normal, hamparan hutan, tebing dan jurang. Gagas pun senang dan langsung membangunkan Yuni dan rekan-rekannya.
Pada saat yang sama, mereka pun menjawab suara panggilan itu, yang ternyata itu adalah suara petugas base camp. Ternyata Yuni dan kawan-kawannya sudah dikabarkan hilang selama 3 hari. Itulah sebabnya mereka melakukan penyisiran petugas gabungan. Yuni, Dimas, Gagas, Susanti, Yuda dan Yoda akhirnya pulang dan menceritakan apa yang mereka alami itu kepada petugas.